Mobil F1 adalah sebuah karya seni yang luar biasa yang dirancang dan dibangun oleh tangan-tangan terampil engineering. Sangat sedikit mobil yang mampu memberikan performa yang setara dengan mobil F1. Mobil F1 secara khusus dirancang untuk kebutuhan balap yang intens. Ada begitu banyak komponen yang dapat disetting dan disesuaikan untuk kebutuhan balapan. Namun mobil F1 selalu memakai penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Sementara itu banyak mobil lain yang memiliki performa tinggi, seperti sport car maupun supercar yang memanfaatkan penggerak semua roda atau all-wheel drive untuk memberikan traksi yang maksimal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan kenapa mobil Formula One tidak menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. Sebelum itu, mari kita bahas dulu jenis-jenis penggerak yang ada di mobil. Yang pertama adalah penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Sesuai dengan namanya, sistem penggerak ini hanya menggerakkan dua roda belakang saja, sementara roda depan murni untuk mengarahkan mobil. Mobil penggerak roda belakang sangat populer sebelum tahun 90-an. Mobil penggerak belakang biasanya lebih awet dan tahan lama. Selain itu, penggerak roda belakang juga dapat meringankan kerja power steering karena roda depan hanya mengarahkan setir ke kanan atau ke kiri saja. Penggerak roda belakang di mobil F1 dapat memberikan efisiensi lebih dalam hal konsumsi bahan bakar dan penyaluran tenaga ke roda, karena mesin, transmisi, dan penggerak berada di belakang. Dari segi karakteristik pengendaliannya, mobil penggerak belakang memiliki kecenderungan untuk oversteer. Oleh karena itu, penggerak belakang populer digunakan untuk ajang drifting karena lebih mudah untuk oversteer atau power slide. Yang kedua adalah penggerak semua roda atau all-wheel drive. Sistem penggerak ini berarti seluruh tenaga dari mesin disalurkan ke semua roda secara merata. Sistem penggerak semua roda dapat memberikan traksi yang maksimal karena keempat rodanya mendapat tenaga dari mesin. Apabila ada satu roda yang kehilangan traksi, maka tenaga dari roda yang kehilangan traksi tersebut akan disalurkan ke roda lain yang memiliki traksi lebih agar mobil tetap stabil. Sistem penggerak semua roda sangat cocok untuk mengincar kestabilan mobil di jalanan yang licin karena memiliki kestabilan yang lebih dibandingkan dengan penggerak roda belakang. Sistem ini digunakan oleh semua mobil rally supaya dapat melahap jalanan berbatu dan licin dengan stabil. Kekurangan dari sistem penggerak ini adalah dari segi bobotnya. Sistem penggerak semua roda memiliki bobot yang lebih berat ketimbang jenis penggerak lainnya. Hal ini disebabkan karena roda depan dan belakang ditambahkan komponen penggerak untuk menggerakkan rodanya. Kemudian yang ketiga adalah sistem penggerak roda depan. Sama seperti penggerak belakang, sistem depan hanya menggerakkan dua roda saja, yaitu dua roda depan. Pada sistem penggerak roda depan, mesin akan langsung menyalurkan tenaga kedua roda depannya tanpa harus melalui diferensial. Kelebihan dari sistem penggerak ini adalah jumlah komponen yang dimiliki jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sistem penggerak belakang maupun penggerak semua roda. Biasanya mobil dengan penggerak depan mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi kekurangan dari sistem penggerak ini adalah memiliki usia pakai yang tidak seawet penggerak belakang karena roda depan bekerja lebih keras. Selain sebagai penggerak, roda depan juga harus mengarahkan mobil sesuai input dari setir. Mobil F1 tidak menggunakan sistem penggerak semua roda karena berbagai alasan. Sistem penggerak ini ilegal di Formula One karena sudah dilarang oleh FIA sejak tahun 1982 hingga saat ini. Peraturan modern untuk Formula One melarang lebih dari dua roda yang digerakkan. Sistem penggerak semua roda dapat menambah bobot mobil dan hanya dapat memberikan traksi maksimal ketika akselerasi dan menikung. Namun faktanya, traksi yang diberikan oleh mobil F1 sudah cukup. Apabila ditambahkan dengan sistem ini, maka hanya akan menghambat laju mobil karena penambahan bobot sedikit saja dapat mengurangi performa dari mobil tersebut. Sistem penggerak di mobil F1 telah dirancang dan dibuat sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Para insinyur mobil F1 sangat berhati-hati ketika mendesain mobil. Mereka harus mengikuti arahan dari regulasi mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam regulasi tersebut. Ini berarti mobil F1 dibuat dengan cara terbaik dan seefisien mungkin, dengan spesifikasi yang setinggi mungkin untuk mendapatkan performa yang maksimal.
Sistem penggerak roda belakang yang digunakan di mobil F1 merupakan cara terbaik dan paling efisien untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke trek, dengan tetap mendapatkan handling yang maksimal di tikungan. Sistem penggerak yang lebih berat maka akan menambah bobot substansial pada mobil. Semakin berat mobil F1 maka peningkatan kinerja dari mobil juga akan turun drastis. Jadi, secara praktis, sistem penggerak ini tidak benar-benar memberikan banyak manfaat dalam hal kecepatan maupun traksi, tetapi hanya akan menambah bobot yang tidak diperlukan. Mobil F1 terkenal dengan downforce-nya yang sangat besar karena desainnya yang aerodinamis. Traksi ekstra yang ditawarkan oleh sistem penggerak semua roda tidak signifikan jika dibandingkan dengan kecepatan yang lebih cepat ketika akselerasi dan menikung. Bahkan jika sistem ini memiliki bobot 0 kg, tetap akan sulit untuk mendeteksi keuntungan apa yang diberikan dari sistem penggerak ini. Mobil F1 memiliki roda belakang yang lebih lebar dibandingkan dengan roda depannya. Hal ini memungkinkan penyaluran tenaga yang lebih baik dari mesin ke trek. Sistem penggerak AWD mengharuskan semua roda memiliki tapak dengan lebar yang sama di semua roda, agar mendapatkan tenaga optimal di keempat rodanya. Hal tersebut diakibatkan karena sistem penggerak ini membagi tenaga ke seluruh roda secara merata, dan memastikan bahwa semuanya harus memiliki traksi yang sama selama balapan. Itu berarti akan menurunkan kemampuan mobil karena roda depan dengan tapak yang lebih kecil akan memberikan bobot yang lebih ringan, drag yang lebih sedikit, dan kemudi yang lebih baik. Menambah bobot mobil dengan sistem AWD akan membutuhkan mesin yang lebih bertenaga, yang dampaknya akan mengubah seluruh komposisi dan pengaturan mobil. Sistem penggerak semua roda memang memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan sistem penggerak belakang. Keuntungan utama yang dapat diberikan sistem ini adalah traksi yang berlimpah. Tenaga dari mesin dapat disalurkan ke trek dengan lebih efisien. Sistem ini juga lebih baik dalam menerima torsi yang besar sehingga roda tidak mudah spin ketika mobil berakselerasi. Akan tetapi di dalam Formula One, sistem ini memiliki kelemahan yang jauh lebih besar daripada besarnya traksi yang diberikan oleh sistem tersebut. Untuk mobil Formula One, menambahkan sistem AWD akan secara drastis mengurangi kemampuan handling mobil. Tidak hanya mengurangi efisiensinya, tetapi juga memperburuk mobil secara drastis karena understeer yang dihasilkan sistem ini. Selain pengurangan kinerja handling, sistem ini juga dapat menambah bobot sekitar 20% lebih banyak di mobil. Dan ini adalah masalah besar bagi mobil F1. Penambahan bobot sebesar 20% ke mobil F1 akan mengubah desain keseluruhan mobil dan secara signifikan dapat mengurangi kinerja mobil serta kemampuan balap secara keseluruhan. Pada tahun 1960-an, ada beberapa tim F1 yang bereksperimen bahkan berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem penggerak semua roda seperti Ferguson, BRM, Lotus, Matra, McLaren, dan bahkan Cosworth mengembangkan sistem AWD ini dan berharap sistem penggerak ini akan mengimbangi masalah traksi dari ban pada saat itu. Namun pembalap malah membenci sistem penggerak ini karena sistem ini tidak memberikan traksi yang cukup signifikan ke mobil dan hanya menghambat kemampuan pembalap dalam mengendarai dan mengendalikan mobilnya. Sejak saat itulah semua mobil F1 memiliki penggerak roda belakang. Sistem AWD dilarang di Formula One bukan karena berbahaya, tetapi karena peraturan menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 2 roda yang bergerak dalam mobil F1. Sistem AWD tidak digunakan di mobil F1, karena fakta bahwa memasang sistem ini akan meningkatkan bobot mobil secara signifikan, dan secara drastis mengurangi kemampuan handling mobil. Hal tersebut akan membuat mobil memiliki lebih banyak tenaga saat menikung yang akan menghasilkan understeer. Selain tidak akan efektif digunakan di mobil F1, sistem ini juga akan menambah biaya pengembangan. Sistem AWD dilarang di Formula One bukan karena berbahaya, tetapi karena peraturan menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 2 roda yang bergerak dalam mobil F1. Bahkan jika sistem ini legal di F1, tidak ada yang akan menggunakan sistem ini karena ini bukan cara yang tepat untuk mobil balap Formula One. Sekian dari kami, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai video ini? Setujukah kalian jika mobil F1 memakai sistem AWD? Atau tetap dengan sistem penggerak belakang?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe channel Daily Motorsport Indonesia. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.